Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak A. Hasbi Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas B yang akan memaparkan materi tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berikut anggota kelompok kami. Surat dakwaan merupakan akta yang di dalamnya memuat tentang rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Bentuk dan macam-macam surat dakwaan. Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidiar ataupun campuran. Yang pertama, dakwaan tunggal. Dakwaan dapat disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih telah melakukan tindak pidana namun hanya satu macam perbuatan saja. Contohnya, pencurian, tindak pemerkosaan, melarikan anak di bawah umur atau yang lainnya. Namun dalam surat dakwaan tunggal, apabila dakwaan jaksa tidak terbukti, maka secara otomatis terdakwa akan dibebaskan. 2. Dakwaan kumulatif. Dakwaan dapat disusun secara kumulatif apabila terdakwa atau orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu macam perbuatan. Dalam penyusunan dakwaannya harus diuraikan satu persatu perbuatan yang telah dilakukan dan dalam pembuktiannya juga setiap tindak pidana yang telah dilakukan harus dibuktikan. Istilah yang dipergunakan dalam dakwaan ini adalah dakwaan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. 3. Dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif yaitu terdakwa telah didakwa melakukan beberapa tindak pidana, padahal terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Misalnya, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penadahan dan juga pencurian, padahal terdakwa hanya melakukan satu dari kedua perbuatan itu. Ciri dari dakwaan ini adalah menggunakan kata hubung atau antara dakwaan satu ke dakwaan yang lain. 4. Dakwaan subsidiar. Dalam pembuatan dakwaan subsidiar, terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak kejahatan, dan terhadap suatu tindak kejahatan tersebut, ancaman paling berat disebutkan paling atas dan berturut-turut ke bawah yang lebih ringan. 5. Dakwaan campuran. Dakwaan campuran yaitu gabungan antara dakwaan kumulatif, alternatif, dan juga subsidiar. Maksudnya adalah terdakwa selain didakwa secara kumulatif, juga didakwa secara alternatif dan juga didakwa secara subsidiar. Syarat surat dakwaan menurut pasal 143 ayat 2 KUH AP. Syarat surat dakwaan itu ada dua, yaitu syarat formil dan juga material. Syarat formil memuat identitas tersangka, sedangkan syarat material yaitu uraian secara lengkap dan jelas tindakan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan harus dituliskan secara sempurna, yaitu harus memenuhi syarat-syarat formil dan material, sehingga suatu surat dakwaan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat formil atau syarat-syarat mutlak yang telah ditentukan undang-undang. Yang kedua, surat dakwaan yang dapat dibatalkan demi hukum, yaitu tidak dipenuhinya syarat-syarat material. Surat dakwaan yang dianggap tidak memenuhi syarat material yaitu meliputi dua hal. Yang pertama, dakwaan kabur, yaitu apabila unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadinya percampuran antar unsur tindak pidana. Yang kedua, terjadinya suatu pertentangan antar satu dengan yang lainnya, yaitu terdakwa, didakwa, turut serta, dan turut membantu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 Surat dakwaan yang dianggap
kepada Bapak Ahasbi Lutfi selaku dosen